Terima kasih sudah bisa menyiapkan waktu dan ruang untuk saya. Saya mau wawancarai Bapak sedikit terkait dengan pengambilan keputusan sebagai atasan. Oke, baik Bapak. Jadi mungkin kita langsung saja pertanyaan saya yang pertama itu mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan berhubungan dengan dilema etika. Terima kasih Pak Eman. Berkaitan dengan dilema etika ini, terkadang kita dihadapkan pada pilihan. Sebabnya sebagai pimpinan lembaga, saya tentunya dihadapkan pada dua opsi. Dua opsi itu sulit untuk saya putuskan karena dalam dilema etika ini opsi itu sama-sama benar nih, ya, benar dan benar. Menurut satu pihak ya benar, menurut satu ini benar. Nah, dalam kaitan dengan ini tentu kita harus bisa melihat sebuah dilema ini dalam prospek pikiran yang tidak sekedar subjektif, tetapi berpikir tentang bagaimana kebermanfaatan nilai daripada keputusan itu sendiri. Nah, bagi saya ketika mengambil sebuah keputusan tentu berharap ada win-win solution, ada keuntungan yang sama dari dalam mengidentifikasi dilema ini. Tentunya saya lebih mengedepankan tidak sekedar nilai subjektif pikiran, tetapi ada nilai rasa yang tentunya saya kedepankan, sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan atau tidak menimbulkan ketidakpuasan dari kedua belah pihak, tetapi saya berupaya untuk meminimalisir risiko itu ketika saya mengambil sebuah keputusan. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Dari apa yang telah diidentifikasi tadi, kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama tadi, Pak. Ada benar dan benar, ada salah dan salah, dan juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, seperti saya katakan tadi, terkadang nilai rasa itu menjadi hal terdepan ketika saya harus mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya berpikir tentang logika, subjektif pikiran saya, tetapi bagaimana nilai itu memberikan dampak positif ketika keputusan itu saya ambil. Nah, kalau dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan ini, ketika ada satu dua kasus yang terjadi, saya paling pertama cara mengidentifikasikan kasus itu adalah saya harus bisa memastikan bahwa bagaimana tingkat kasus itu dan berdampak pada kita sebagai guru maupun siswa. Nah, hal yang menjadi fokus saya dalam pengambilan keputusan ini adalah dampaknya. Dampak terhadap siswa itu sendiri seperti apa. Sehingga dilema etika itu saya ambil. Nah, saya tidak hanya berpikir tentang rujukan moral, tetapi bagaimana kebenaran itu dipertanggungjawabkan secara otentik dan bisa berdampak pada siswa secara utuh, sehingga konsistensi dan keberlanjutan dari keputusan itu bisa menjadi positif bagi lembaga, sekolah maupun siswa itu sendiri. Oke, baik. Jadi mungkin kalau boleh saya tahu, kira-kira langkah atau prosedur-prosedur yang telah Bapak lakukan itu kira-kira seperti apa? Saya menggunakan sebuah prinsip dalam pengambilan keputusan itu. Ada 3 pengambilan keputusan yang saya coba menggunakan prinsip itu. Yang pertama, hasil akhir, peraturan maupun rasa peduli.
tiga prinsip ini tentunya menjadi acuan bagi saya. Artinya bahwa setiap hasil akhir daripada pengambilan keputusan itu berdampak. Dia tidak memihak pada satu pihak tertentu, tapi berdampak positif. Karena fokus kita adalah dampaknya terhadap lembaga maupun terutama siswa. Dampak terhadap warga sekolah itu pasti. Tetapi yang terpenting adalah dampak bagi siswa itu sendiri. Nah, yang kedua adalah aturan. Tentu kita mengedepankan aturan itu dalam setiap aspek proses pengambilan keputusan. Namun aturan-aturan itu tentu harus memberikan satu nilai dalam keberlanjutan sebuah pengambilan keputusan. Sehingga keputusan itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Keputusan itu terus berlanjut. Jadi prinsipnya bahwa konsisten dan kontinu itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan resepsi. Jadi saat pengambilan keputusan tentu kita memiliki kepedulian terhadap orang lain, terhadap warga sekolah. Jadi keputusan yang kita ambil tidak berdampak pada atau tidak memihak pada subjektif pikiran kita sendiri, tapi bagaimana kepedulian kita terhadap warga sekolah dan keberlanjutan terutama sekali lagi memang paling utama adalah sistem pendidikan. Oke, baik Om. Jadi saya lanjut, kalau boleh tahu kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Paling efektif bagi saya dalam pengambilan keputusan ini, yang paling efektif adalah cinta. Saya secara pribadi mencoba untuk mengakronimkan kata cinta itu. Yang pertama karakteristik. C itu karakteristik. Artinya saya harus bisa memahami karakter siswa seperti apa. Ini kalau kita bicara konsep siswa. Tetapi ketika warga sekolah, karakteristik dari warga sekolah yang mungkin menjadi fokus untuk melihat itu. Kemudian yang kedua, intelijensi, daya pikir, kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh ada diskriminatif, no diskriminatif. Tanpa ada diskriminasi yang harus saya lakukan untuk bisa mengambil sebuah keputusan itu. Jadi semua harus rasa adil. Kemudian touch, sentuhan. Ya, dan yang ketiga adalah assessment. Jadi cinta, karakteristik, intelijensi, no diskriminatif, touch, dan assessment. Selamat siang. Terima kasih sudah bisa menyiapkan waktu dan ruang untuk saya mewawancarai Bapak sedikit terkait dengan pengambilan keputusan sebagai atasan. Oke, baik Bapak. Jadi mungkin kita langsung saja pertanyaan saya yang pertama itu mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan berhubungan dengan dilema etika. Terima kasih Pak Eman. Berkaitan dengan dilema etika ini, terkadang kita dihadapkan pada pilihan. Sebenarnya sebagai pimpinan lembaga, saya tentunya dihadapkan pada dua opsi. Di mana opsi itu sulit untuk saya putuskan karena dalam dilema etika ini opsi itu sama-sama benar nih, ya, benar dan benar. Menurut satu pihak ya benar, menurut satu ini benar. Nah, dalam kaitan dengan ini tentu kita harus bisa melihat sebuah dilema ini dalam prospek pikiran yang tidak sekedar subjektif, tetapi berpikir tentang bagaimana kebermanfaatan nilai daripada keputusan itu sendiri. Nah, bagi saya ketika mengambil sebuah keputusan tentu berharap ada win-win solution, ada keuntungan yang sama dari dalam mengidentifikasi dilema ini. Tentunya saya lebih mengedepankan tidak sekedar nilai subjektif pikiran, tetapi ada nilai
bahasa yang tentunya saya kedepankan, sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan atau tidak menimbulkan ketidakpuasan dari kedua belah pihak, tetapi saya berupaya untuk meminimalisir risiko itu ketika saya mengambil sebuah keputusan. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Dari apa yang telah diidentifikasi tadi, kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama tadi Pak, ada benar dan benar, ada salah dan salah, dan juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, seperti saya katakan tadi, terkadang nilai rasa itu menjadi hal terdepan ketika saya harus mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya berpikir tentang logika, subjektif pikiran saya, tetapi bagaimana nilai itu memberikan beberapa karakteristik. C itu karakteristik, artinya saya harus bisa memahami karakteristiknya seperti apa. Ini kalau kita bicara konsep siswa. Tetapi ketika warga sekolah, karakteristik dari warga sekolah yang mungkin menjadi fokus untuk melihat itu. Kemudian yang kedua, intelijensi, daya pikir, kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh ada diskriminatif, no diskriminatif. Tanpa ada diskriminasi yang harus saya lakukan untuk bisa mengambil sebuah keputusan itu. Jadi semua harus rasa adil. Kemudian touch, sentuhan. Dan yang ketiga adalah assessment. Jadi cinta, karakteristik, intelijensi, no diskriminatif, touch, dan assessment. Itu yang saya harus lakukan karena dengan cinta segala sesuatu akan indah pada waktunya dan segala sesuatu akan bernilai manfaat bagi diri dan orang lain. Itu yang saya lakukan. Saya lanjut, kira-kira dari hal yang efektif tadi mungkin ada tantangan yang selama ini Bapak hadapi dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh perjuangan. Ketika saya mengedepankan karakteristik warga sekolah, maka saya tentu harus melakukan sebuah analisis diagnostik untuk bisa memastikan bahwa warga sekolah itu dalam tingkat karakteristiknya itu seperti apa. Ya, terutama siswa. Saya juga harus bisa melihat tentang kesiapan belajar, minat belajar maupun profil belajarnya. Kemudian intelijensi, warga sekolah memiliki sumber daya. Setiap warga sekolah memiliki sumber daya yang berbeda dan beragam. Keunikan itu ada. Nah, kemudian sentuhan. Setiap kita memiliki perbedaan yang mencolok tentang bagaimana kita bisa melakukan sebuah tindakan yang bisa menyentuh perasaan orang lain dan menilai setiapnya penilaian. Nah, tantangan, kembali pada tantangan saya hadapi seperti apa? Tantangan yang paling besar yang saya hadapi adalah memahami cinta itu dari sudut pandang setiap orang. Kita tidak bisa melihat cinta itu dari sudut pandang orang per orang. Terkadang secara menyeluruh kita melihat itu. Tantangan yang paling menonjol di sini adalah bagaimana saya bisa memahami karakter itu. Saya bisa memahami tingkat kecerdasan, saya bisa memahami kesetaraan mereka. Saya harus memahami bagaimana sentuhan hati mereka terhadap setiap aspek yang mereka jalankan, terutama Bapak Ibu guru, dan bagaimana mereka menilai siswa dari aspek itu. Dan itu butuh sebuah upaya untuk bisa keluar dari tantangan itu. Dan jujur Pak Imam, saya sulit menjadi seorang pemimpin pembelajaran, menjadi seorang pemimpin di sekolah. Hal yang paling sulit yang saya hadapi adalah bagaimana memahami warga sekolah secara dalam, memahami tentang karakter mereka, seperti yang saya katakan tadi tentang cinta. Sebagaimana saya memahami karakter mereka, bagaimana saya memahami tingkat kecerdasan emosional mereka,
bagaimana saya memahami tentang kesetaraan, bagaimana saya memahami tentang sentuhan hati mereka, dan bagaimana saya memahami tentang bagaimana penilaian mereka terhadap diri dan orang lain. Itu sebuah tantangan yang saya harus hadapi. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Kita boleh berlanjut. Mungkin saya boleh tahu kalau ketika ada sebuah kasus dilema etika atau bujukan moral, apakah selama ini langsung saja diselesaikan atau terjadwal, Bang, dalam proses penyelesaian atau pengambilan sebuah keputusan? Kalau menurut saya, Pak Eman, situasi ibarat, saya kasih ilustrasi saja, Pak Eman. Ibarat seperti kita mau ganti oli motor, tunggu oli mesinnya dingin dulu baru kita buka bautnya. Kalau mesin masih panas kita buka bautnya, ya Bisa begitu. Itu ilustrasi yang saya coba. Jadi untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan, pastikan bahwa suasana dalam keadaan tenang, aman, nyaman, dan bisa memberikan sebuah angin segar bagi hati dan pikiran untuk menyelesaikan itu. Jadi saya berupaya untuk semua suasana tenang, dalam keadaan siap, baru saya mulai untuk menyelesaikan persoalan itu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada proses pengambilan sebuah keputusan? Boleh saya katakan satu kata bijak begini, Pak Imam. Dari pertanyaan itu mungkin bisa menjawab. Indahnya hidup ini bukan karena berapa banyak orang mengenal diri kita, akan tetapi berapa banyak orang merasa bahagia setelah mengenal diri kita. Artinya, keputusan apapun yang kita ambil bukan karena orang lain dan kita mengenal banyak orang. Saya kenal dia, saya kenal baik dengan dia, pasti masalah selesai. Orang biasa berpikir seperti itu, ya. Tetapi pada prinsipnya, Pak Iman, bukan karena orang mengenal kita, tapi bagaimana kita memberikan rasa kebahagiaan, rasa aman, rasa nyaman pada orang lain, sehingga mereka merasa puas, mereka merasa bahwa nyaman dengan kita, mereka merasa bahwa kehadiran kita memberikan rasa sempurna untuk mereka. Jujur, Pak Iman, kita tidak sempurna, setiap manusia itu tidak sempurna, tapi ingat, kita akan dan mampu memberikan rasa sempurna untuk orang lain. Jadi cukup dengan rasa sempurna, tidak perlu dengan kesempurnaan yang mutlak, kan begitu. Mungkin mereka merasa sempurna ketika itu. Dan sama halnya dengan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang bijak adalah keputusan yang menurut mereka itu adalah baik. Jadi bijak bukan karena menurut kita, bijak karena menurut mereka. Begitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sudah selesai ini. Sudah selesai. Cepat sekali. Ya. Terasa masih enak ini. Oke, jadi terima kasih banyak atas kesempatan Bapak yang diberikan kepada saya untuk kita berdiskusi ini. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Ya, Sering-sering, Pak Iman. Oke, Saya senang diskusi seperti ini. Siap. Oke, makasih. Cinta itu yang pertama karakteristik. C itu karakteristik. Artinya saya harus bisa memahami karakteristiknya seperti apa. Ini kalau kita bicara konsep siswa. Tetapi ketika warga sekolah, karakteristik dari warga sekolah yang mungkin menjadi fokus untuk melihat itu. Kemudian yang kedua, intelijensi, daya pikir, kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh ada diskriminatif. No diskriminatif. Tanpa ada diskriminasi yang harus saya lakukan untuk bisa mengambil sebuah keputusan itu. Jadi semua harus rasa adil. Kemudian touch, sentuhan. Dan yang ketiga adalah assessment. Jadi cinta, karakteristik, intelijensi, no diskriminatif, touch, dan assessment.
Itu yang saya harus lakukan, karena dengan cinta segala sesuatu akan indah pada waktunya, dan segala sesuatu akan bernilai manfaat bagi diri dan orang lain. Itu yang saya lakukan. Saya Bunda, kira-kira dari hal yang efektif tadi mungkin ada tantangan yang selama ini Bapak hadapi dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh perjuangan. Ketika saya mengedepankan karakteristik warga sekolah, maka saya tentu harus melakukan sebuah analisis diagnostik untuk bisa memastikan bahwa warga sekolah itu dalam tingkat karakteristiknya itu seperti apa. Ya, terutama siswa. Saya juga harus bisa melihat tentang kesiapan belajar, minat belajar maupun profil belajarnya. Kemudian intelijensi. Warga sekolah memiliki sumber daya. Setiap warga sekolah memiliki sumber daya yang berbeda dan beragam. Keunikan itu ada. Nah, kemudian sentuhan. Setiap kita memiliki perbedaan yang mencolok tentang bagaimana kita bisa melakukan sebuah tindakan yang bisa menyentuh perasaan orang lain dan menilai hasilnya. Nah, tantangan, kembali pada tantangan saya hadapi seperti apa? Tantangan yang paling besar yang saya hadapi adalah memahami cinta itu dari sudut pandang setiap orang. Kita tidak bisa melihat cinta itu dari sudut pandang orang per orang. Terkadang secara menyeluruh kita melihat itu. Tantangan yang paling menonjol di sini adalah bagaimana saya bisa memahami karakter itu. Saya bisa memahami. Salam dan bahagia, apa kabar hari ini Bapak? Seperti janji kita kemarin, saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait dilema etika dan bujukan moral. Salam dan bahagia juga Pak, puji Tuhan kabar baik Pak. Oke Pak, saya siap akan diwawancara pada pagi hari ini, apa yang dapat saya bantu Pak? Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar versus benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta, kemudian saya akan melakukan pengujian benar-salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya,
namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami, namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.